Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Belajar Investasi. Di video kali ini akan membahas cara kita investasi obligasi di aplikasi Ajaib. Nah, bisa kita lihat ya, ini ada fitur investasi terbaru yaitu obligasi, teman-teman. Bagaimana cara kita investasi obligasi? Kita klik saja yang obligasi ini ya. Nah, bisa kita lihat ya, di sini ada beberapa obligasi, ada yield tinggi, kupon tertinggi, jatuh tempo tercepat, jatuh tempo terlama. Nah, kita bisa pilih berdasarkan kategori, teman-teman. Kemudian, kenapa sih kita investasi obligasi? Karena di sini aman sekali ya, untuk jangka waktu yang panjang, yang mana investasi ini itu dijamin oleh negara. Jadi, negara tersebut itu meminjam uang dari rakyatnya ya lewat obligasi ini, teman-teman. Daripada meminjam di luar negeri, lebih baik meminjam dengan warganya sendiri lewat obligasi ini ya. Nah, jadi ketika kita membeli obligasi ini, kita itu sudah berkontribusi dalam pembangunan negara, teman-teman. Kemudian di sini untuk kuponnya itu tetap ya, PR, fixed rate. Nah, di sini ada yang 7,1%, 7,5%, yang mana penerimaan kuponnya itu per 6 bulan, teman-teman. Kemudian di sini bisa kita lihat untuk tenornya itu cenderung lebih lama ya untuk obligasi ini. Nah, tapi untuk obligasi ini itu nanti kita bisa jual, teman-teman. Kalau seandainya kita membutuhkan uang secara mendadak ya. Kemudian di sini ada juga obligasi yang syariah ya, yang mana itu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Jadi ini cocok ya untuk kita yang beragama Islam, teman-teman. Tuh, ada tulisan keterangan syariah seperti ini. Oke, di sini saya akan coba membeli obligasi syariah ya. Saya akan coba membeli yang ini, teman-teman. Nah, kita klik saja ya. Oke, bisa kita lihat di sini ada juga grafik harganya ya dalam 3 bulan. 6 bulan, 1 tahun. Kalau kita lihat dalam 1 tahun, di sini mengalami kenaikan terus ya, teman-teman. Tuh, 3 tahun juga mengalami kenaikan. Oke, di sini ada yield to maturity. Apa itu? Adalah persentase tingkat pendapatan yang akan kamu peroleh jika kamu memiliki obligasi hingga waktu jatuh tempo. Nah, kemudian ada harga beli, simulasi harga beli per unit. 1 juta dikali harga indikatif. Harga indikatif adalah harga perkiraan transaksi yang bisa berubah sewaktu-waktu sesuai dengan pergerakan harga pasar dan juga ketersediaan produk obligasi. Nah, jadi untuk investasi di obligasi itu minimal 1 juta rupiah, teman-teman. Oke, di sini untuk pembayaran kuponnya setiap tanggal 15 ya. Jatuh temponya 15 Juni 2047, teman-teman. Nah, di sini saya akan coba beli, kita klik saja beli ini. Oke, kemudian di sini unit pembeliannya itu 1 ya, yang mana 1 unit tersebut setara dengan 1 juta rupiah. Nah, di sini ada harga pembeliannya 1.002.900 rupiah. Kemudian ada kupon berjalan. Nah, jadi di sini kita juga membayar kupon berjalan ini, teman-teman, untuk si penjual ya. Nah, nanti ketika kita menjual, nanti kita juga dibayarkan kuponnya dari pembeli nanti, teman-teman. Oke, di sini saya akan coba membeli 1 ya. Nah, kalau 2 tidak cukup, teman-teman, pastikan di sini saldo EDN-nya cukup ya. Di sini cuma 1.044.000. Oke, jadi cuma bisa kita beli 1 saja ya. Nah, di sini kita klik saja beli. Oke, kemudian kita setujui, kemudian kita klik saja konfirmasi. Nah, di sini pembelian obligasi sedang diproses. Aset obligasi kamu akan diproses dalam 1 hari kerja. Kita bisa lihat transaksi ya. Nah, ini pembelian kita tadi, teman-teman. Jadi di sini tidak langsung mendapatkan obligasi tersebut ya. Di sini sama seperti membeli saham, ada status open, teman-teman. Nah, kalau open seperti ini, artinya kita belum mendapatkan obligasi tersebut ya. Tuh. Oke, ternyata di sini juga ada biaya transaksi, yaitu Rp1.003, teman-teman. Nah, kita kembali. Nanti kalau sudah masuk, maka akan masuk ke portofolio ya. Nah, di sini ada yang namanya obligasi, teman-teman. Di sini obligasi saya itu masih 0 ya. Karena barusan tadi saya beli. Nanti kalau sudah masuk, maka muncul di portofolio kita. Kemudian nanti kalau sudah masuk ke portofolio, nanti kita bisa jual ya obligasi tersebut. Nanti akan saya bahas lagi di video saya selanjutnya.
Nah, kemudian di sini selain obligasi, kita itu juga bisa berinvestasi saham dan juga reksadana ya. Bisa kita lihat di sini investasi saham dan reksadana saya itu mengalami kerugian, teman-teman. Nah, jadi yang namanya investasi ini itu penuh dengan resiko. Kalau teman-teman tidak ingin resiko, bisa investasi di obligasi ya, yang mana itu returnnya tetap per tahun. Namun returnnya itu lumayan kecil ya, ketimbang kita investasi saham. Bisa kita lihat, ini ada saham Adro, kemudian ada saham Baca, dan lain sebagainya. Nah, di sini kalau obligasi, kita itu per tahunnya cuma mendapatkan 7,5% ya. Sedangkan kalau di saham, kita bisa mendapatkan keuntungan 11,25% itu bisa kita dapatkan dalam satu hari ya. Kalau seandainya dalam satu hari tersebut tiba-tiba harga sahamnya naik. Tapi kita juga bisa mengalami kerugian teman-teman. Seperti ini ya. Saham Bukalapak di sini saya mengalami kerugian minus 74,72%. Nah, begitupun saham-saham yang lainnya. Jadi investasi saham ini itu penuh dengan risiko. Kalau teman-teman tidak ingin mempunyai risiko, bisa mencoba investasi di obligasi seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian selain saham, di sini saya itu juga investasi reksadana ya. Nah, di sini ada beberapa reksadana yang mengalami keuntungan, ada juga mengalami kerugian ya, seperti ini teman-teman. Ini ada reksadana Trim Syariah Saham, di sini saya mengalami kerugian ya, minus Rp8.496 atau setara dengan minus 4,25%. Di sini kemarin saya investasikan 200.000, namun sekarang nilainya tinggal Rp191.500. Namun ini semua belum dikatakan rugi ya sebelum saya menjual dari reksadana ini teman-teman. Jadi kita tunggu saja ya, siapa tahu nanti beberapa waktu kemudian harganya akan naik lagi. Nah, jadi yang namanya investasi itu untuk jangka waktu yang panjang ya. Nah, seperti saham BRIS ini teman-teman. Bisa kita lihat ya, grafik dari saham BRIS ini. Nah, kemarin saya tuh mengalami kerugian dari saham BRIS ini teman-teman. Karena harganya sempat jatuh ya. Kalau kita lihat grafik dalam 1 tahun. Nah, di sini harganya itu cenderung di 1.800, 1.600-an ya. Nah, alhamdulillah beberapa bulan ke depan ini itu harganya mengalami kenaikan ya, sehingga di sini saya mengalami keuntungan teman-teman. Walaupun beberapa bulan sebelumnya itu saya mengalami kerugian. Nah, jadi kalau suatu harga sahamnya itu turun, kemudian kita analisis terlebih dahulu ya. Kalau seandainya saham tersebut baik untuk jangka panjang, maka itu kesempatan kita ya untuk mengkoleksi saham tersebut teman-teman. Nah, namun investasi saham itu penuh dengan risiko. Kita bisa mendapatkan keuntungan, bisa juga mendapatkan kerugian. Oke, jadi begitulah cara kita investasi obligasi di aplikasi Ajaib. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.